Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insya Allah kepada kita yang masih istiqomah dalam ajarannya. Amin. Ihwatul iman, saudara-saudaraku, kawan-kawanku dimanapun berada, kembali lagi kita di channel Generasi Hijrah yang membahas untuk pada kali ini untuk kajian tafsir Ibnu Katsir, terjemah bahasa Indonesia. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, jangan lupa untuk saudara-saudaraku semuanya, sahabat-sahabatku, ihwatul iman dimanapun berada, mohon untuk bantuannya dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan ditonton kajian-kajian sebelumnya, dan terus mengikuti kajian-kajian di channel Generasi Hijrah ini. Mudah-mudahan untuk yang mendukung channel ini dimudahkan segala urusannya, mendapatkan rezeki yang berlimpah, mendapatkan rezeki yang berkah, kemudian disehatkan selalu, mendapatkan keturunan yang soleh-solehah, dan mendekatkan jodohnya. Amin amin ya robbal alamin. Pada saat itulah keduanya meninggikan pondasi Baitullah. Ismail mengangkat batu sedangkan Ibrahim memasangnya. Ketika bangunan itu sudah tinggi, dia datangkan sebuah batu dan dia meletakkannya untuk dijadikan pijakan. Ibrahim pun berdiri di atasnya sambil memasang batu, sementara Ismail menyodorkan batu kepadanya. Keduanya pun berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Rabb kami, terimalah dari kami amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ibnu Abbas meneruskan, maka keduanya terus membangun hingga keduanya menyelesaikan keseluruhan bangunan Baitullah, seraya keduanya berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul du'a. Ya Rabb kami, terimalah dari kami amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Selanjutnya, Al-Bukhari berkata, firman Allah Azza wa Jalla, yaitu tentang wa id yarfa'u Ibrahimu qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama Ismail. Al-qawa'idu berarti landasan, jama dari qa'idatun. Sedangkan qawaidu minan nisa'i perempuan-perempuan yang sudah menopause adalah jama dari qaidun. Dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, artinya, tidakkah engkau menyaksikan bahwa kaummu ketika membangun Baitullah telah mengurangi pondasi bangunan Ibrahim? Lalu aku Aisyah ditanyakan, ya Rasulullah, apakah engkau tidak mengembalikannya ke pondasi yang dibangun oleh Ibrahim? Beliau menjawab, seandainya kaummu itu bukan orang-orang yang baru saja melepaskan kekafirannya, pasti aku akan melakukannya. Kemudian Abdullah bin Umar berkata, jika benar Aisyah mendengar itu langsung dari Rasulullah SAW, tentu aku tidak melihat Rasulullah SAW meninggalkan menyentuh dua rukun yang berada setelah hijir. Hanya saja bangunan Ka'bah tidak sempurna menurut asas bangunan Ibrahim alaihissalam. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab haji dari Al-Qanabi, Muslim, dan An-Nasai. Meski Muslim pun meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi SAW bersabda, artinya, seandainya kaummu itu tidak baru saja mengalami masa jahiliyah, atau beliau mengatakan kekufuran, niscaya aku akan menginfakkan simpanan Ka'bah di jalan Allah dan akan aku jadikan pintunya sejajar dengan tanah, dan aku memasukkan ke dalamnya hijir, yaitu hijir Ismail, ya. Bukhari meriwayatkan dari Al-Aswad, katanya,
Ibnu Jubair pernah berkata kepadaku, Aisyah menyampaikan berita rahasia kepadamu, lalu apa yang disampaikan kepadamu mengenai Ka'bah? Al-Aswad menjawab, Aisyah pernah bercerita, Nabi SAW pernah bersabda, ya Aisyah, kalau seandainya kaummu itu tidak berdekatan dengan masa mereka jahiliyah, Ibnu Jubair mengatakan dengan kekufuran, niscaya aku akan merobohkan Ka'bah. Lalu kubuatkan 2 pintu untuknya. 1 pintu sebagai jalan masuk bagi orang-orang dan pintu lainnya menjadi jalan keluar mereka. Maka Ibnu Jubair pun mengerjakannya. Quran Surat Al-Bukhari. Dalam kitab Sahih Muslim diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah SAW bersabda kepadaku, seandainya kaummu itu tidak baru saja melepaskan kekufurannya, maka aku pasti akan membongkar Ka'bah dan aku akan bangun sesuai dengan pondasi Ibrahim. Sesungguhnya orang-orang Quraisy ketika membangun Baitullah ini telah mengurangi pondasinya dan aku juga akan membuat untuknya pintu keluar. Hadis riwayat Muslim. Masih menurut Imam Muslim, ia menceritakan Muhammad bin Hatim memberitahuku dari Sa'id bin Mina. Ia bercerita, aku mendengar Abdullah bin Jubair, ia menuturkan bibiku, yakni Aisyah radhiyallahu anha, pernah memberitahuku bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya Aisyah, seandainya kaummu itu tidak baru saja lepas dari kemusyrikan, niscaya aku akan robohkan Ka'bah. Lalu aku dekatkan ke tanah dan kubuatkan untuknya 1 pintu menghadap ke timur dan 1 pintu lainnya menghadap ke barat. Lalu aku akan kutambahkan 6 hasta dari hijir Ismail, karena kaum Quraisy telah menguranginya ketika membangun Ka'bah tersebut. Hadis riwayat Muslim. Kisah orang-orang Quraisy membangun Ka'bah beberapa lama setelah meninggalnya Ibrahim dan 5 tahun sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW berusia 35 tahun, beliau ikut memindahkan batu bersama orang-orang Quraisy. Dalam kitab Asy-Syirah, Muhammad bin Ishaq bin Yasar menceritakan ketika Rasulullah SAW berusia 35 tahun, orang-orang Quraisy berkumpul untuk merenovasi Ka'bah. Mereka ingin melakukan hal itu untuk memberikan atap pada bangunan Ka'bah tersebut. Sementara mereka takut merobohkannya, padahal bangunannya ketika itu hanya berupa tumpukan-tumpukan batu yang sedikit lebih tinggi dari ukuran yang sedang berdiri. Lalu mereka bermaksud untuk meninggikannya dan memberinya atap. Hal itu mereka lakukan karena ada beberapa orang yang mencuri simpanan Ka'bah yang berada di dalam sebuah sumur di dalam Ka'bah. Harta simpanan Ka'bah itu ditemukan pada Duwaik Maulana Bani Malih bin Amr dari kabilah Khuza'ah. Maka orang-orang Quraisy memotong tangannya. Ismail pun berujar, ia adalah ayahku. Nah itu. Oh, ngaclognya. Nah ini sambungan 267, 265. Oh, harusnya ini dulu ya. Oke, nggak apa-apa lah. 67. Nah, ini teh 66, 266. Tadi teh dari sini teh ketika istrinya Ismail itu menyampaikan salam, ia menitipkan salam untuk aku sampaikan kepadamu dan menyuruhmu agar merubah ambang pintu rumahmu. Nah, dilanjut ke sini ya. Nah, ke sini. Ini kelewat halamannya. Nah, kemudian lanjut ke sini nanti habis dari sini langsung ke sana ya, yang tadi sudah dibacakan. Lanjut ya ceritanya. Ismail pun berujar, ia adalah ayahku, ia menyuruhku untuk menceraikanmu. Tuh kan bener. Jadi maksud merubah ambang pintu tuh karena supaya menceraikan istrinya karena istrinya sorangan ngagogoreng merenan. Karena itu kembalilah engkau kepada keluargamu. Maka Ismail pun menceraikannya lalu mengawini wanita lain dari Bani Jurhum. Ibrahim tidak mengunjungi mereka selama beberapa waktu. Setelah itu Ibrahim mendatanginya, namun ia tidak juga mendapatinya. Kemudian ia menemui istrinya yang baru ya, istri Ismail yang baru, dan menanyakan perihal keadaan Ismail. Maka istrinya pun menjawab, ia sedang pergi mencari nafkah untuk kami. Bagaimana keadaan dan kehidupan kalian? Tanya Ibrahim. Nah, istri Ismail yang ini menjawabnya begini. Ya, itu untuk tafsir
Ibnu Katsir terjemah bahasa Indonesia untuk sesi kali ini. Baik, sebelum kita tutup, kita akan biasakan untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina ya, yang seiman, yang mendapatkan musibah, mendapatkan kezaliman-kezaliman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anzil mustad'afina minal mu'minina fi Palestin. Allahumma ansur mujtahidina fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma ansur muslimin al mustad'afina fi kulli makan. Allahumma shdud wat'ataka ala a'da'id dini minal kafirina wad dhalimina fi Palestin wa fi kulli makan. Ya Allah, selamatkanlah kaum mukmin yang lemah di Palestina. Ya Allah, tolonglah orang-orang yang berjihad di Palestina dan di berbagai tempat. Ya Allah, tolonglah kaum muslimin yang lemah di berbagai tempat. Ya Allah, keraskanlah siksamu kepada musuh-musuh Islam, orang-orang kafir dan zalim di Palestina dan di mana saja. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, itu saja untuk kajian kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, jadi amal ibadah untuk kita semua. Dan ibadah kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, sekali lagi mohon dukungannya untuk channel ini. Tolong di subscribe, tolong di like, tolong di komen, dan ditonton untuk video-video sebelumnya sampai selesai ya. Oke, terima kasih. Ditutup saja dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.